Dalam riwayat Al-Harits bin Abi Usamah dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelebihan orang alim atau abid seperti kelebihanku atas umatku. Dalam suatu riwayat Imam Tirmidzi dari Abi Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelebihan orang alim atau abid seperti kelebihanku atas orang yang terendah di antara kamu, yakni kadar kemuliaan orang alim dibandingkan dengan abid adalah seperti perbandingan kemuliaan Nabi dengan kemuliaan sahabat yang terendah. Imam Al-Ghazali berkata, lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ilmu berkaitan dengan derajat kenabian dan bagaimana beliau merendahkan derajat amal yang kosong dari ilmu, meskipun abid tidak kosong dari pengetahuan ibadah yang ditekuninya. Tanpa ilmu ia bukanlah ibadah. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa pergi sambil berjalan atau menaiki kendaraan dari tempatnya ke tempat lain untuk belajar ilmu, maka akan diampunilah dosa-dosa kecilnya yang lalu sebelum ia melangkah. Hadis riwayat Imam Asy-Syirazi dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah para ulama karena mereka orang-orang pilihan di sisi Allah dan dimuliakan di sisi para malaikat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila orang alim berbicara di majlisnya tentang ilmu dan tidak bergurau maupun bermain-main, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari setiap kata atau kalimat yang keluar dari mulutnya seorang malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah baginya dan bagi para pendengarnya hingga hari kiamat. Apabila mereka bubar, maka mereka bubar dalam keadaan diampuni dosanya. Kemudian beliau berkata, mereka adalah orang-orang yang tidaklah sengsara siapa yang duduk dengan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memandang kepada wajah orang alim dengan sekali pandang hingga ia gembira dengannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari pandangan itu seorang malaikat yang memohonkan ampun baginya sampai hari kiamat. Ali bin Abi Thalib berkata, pandangan ke wajah orang alim adalah ibadah dan menimbulkan cahaya dalam pandangan dan cahaya di dalam hati. Apabila seorang alim duduk untuk mengajarkan ilmu, maka dengan setiap pertanyaan ia mendapat sebuah istana di surga. Sedangkan yang mengamalkannya akan mendapatkan hal yang serupa. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memuliakan seorang alim, maka ia telah memuliakan aku. Dan siapa saja yang memuliakan aku, maka ia telah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa saja yang memuliakan Allah, maka tempat tinggalnya di surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah para ulama karena mereka adalah pewaris para nabi.
Maka barang siapa yang memuliakan mereka, ia pun telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dari Jabir bin Abdullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Yakni tidurnya orang alim yang memelihara adab-adab ilmu lebih baik daripada orang jahil yang tidak mengetahui adab-adab ibadah. Dalam suatu riwayat Abu Nuaim dari Salman dengan isnad yang dhaif, tidur dalam keadaan berilmu lebih baik daripada sholat dalam keadaan jahil. Karena orang yang jahil terkadang mengira yang batil itu sahih dan yang terlarang itu boleh. Sebagaimana dikatakan oleh Dirar bin Ibnu Al-Azwar, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa beribadah kepada Allah dengan kebodohan, maka yang rusak lebih banyak daripada yang baiknya. Wailah Ibnu Al-Aqsa berkata, orang yang rajin beribadah tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, seperti keledai yang memutar batu pengguling. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa belajar satu bab ilmu, baik diamalkannya atau tidak diamalkannya, maka hal itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat tatawu atau sholat sunat.